Nggak ada tuntutan yang signifikan, yang fatal gitu, nggak pernah ada ya Pak ya? So far segala hak dan kewajiban ataupun standarisasi upah, kemudian BPJS sejauh ini perusahaan RIS Indonesia One dan kawan bisa laksanakan. Pak Deki dulu ya? Ya. Pak Deki selaku Wakil penasihat hukum ya? Wakil Direktur sekaligus juga pengacara. Oh, sekaligus pengacara dari PT RIS ini ya? Iya. Kira-kira selama masa jabatan dan kuasa hukum dari PT RIS ini, pernah ada masalah Pak? Kalau dari Terkait apapun itu ya, terkait apapun itu. permasalahan Tentang kita hukum. memang ada beberapa, tetapi hanya sebatas masalah ketenagakerjaan. Karena memang BUJP banyak mengelola SDM atau manpower, tentu kita berhubungan dengan pihak-pihak dinas terkait ya, seperti BPJS, kemudian Dinas Tenaga Kerja ya, tentu ada masalah-masalah. Kalau nggak ada masalah, saya pikir ada sesuatu yang kurang ya. Nah, tapi sejauh ini masalah itu kita selalu bisa komunikasi yang baik dengan pihak Dinas Tenaga Kerja maupun dengan BPJS ya. Ya alhamdulillah semua bisa terselesaikan yang baik. Selama ini nggak ada tuntutan yang signifikan, yang fatal gitu, nggak pernah ada ya Pak ya? So far segala hak dan kewajiban ataupun standarisasi upah, kemudian BPJS sejauh ini perusahaan RIS Indonesia One dan kawan bisa laksanakan. Bahwa kalau ada permasalahan dari pihak pekerja atau tenaga kerja kami, selalu mereka bisa komunikasikan kepada kami. Dan sinilah peran daripada Pak Sugi, kemudian dari direksi ya, untuk bagaimana bisa menyelesaikan, mengkomunikasikan terkait dengan permasalahan atau case tadi. Tapi kalau yang agak yang sampai ke masalah hukum atau ke pengadilan misalnya ya, itu belum pernah. Ya, karena sejauh ini memang karena kita ini ruang lingkup usaha ini kan hubungan industrial ya, kalau kita bilang ya. Jadi bagaimana upaya kami selaku pihak manajemen, selaku pelaku usaha, pelaku bisnis di dunia BUJP ini, khususnya di sini, bagaimana kita kalau ada masalah-masalah yang ketenagakerjaan di lingkungan personel atau pegawai atau tenaga kerja kami itu, kami selalu komunikasi, selalu mediasi juga, sehingga ada satu solusi-solusi yang bisa kita cari jalan terbaiknya tanpa harus sampai ke proses hukum atau sampai ke pengadilan gitu. Kalau untuk Pak Direktur nih, kira-kira Pak, ya dengan kemajuan teknologi saat ini yang ada nih, apa siasat yang akan Bapak terapkan untuk kedepannya? Ya, kita ini kan berada di dalam zona teknologi. Nah, ya, betul. Di mana zona teknologi itu dalam sekejap bisa melesat sampai mendunia. Betul. Nah, ke depan kita akan melakukan satu terobosan bahwasanya dalam mencari atau mengais market terutama, itu kita tidak hanya akan mengandalkan face to face saja, tapi kita juga harus olah dengan website dan lain sebagainya sedemikian rupa sehingga khalayak akan mengetahui keberadaan PT RIS dan PT ANK Indonesia One ini, di mana harapan kami dengan terobosan itu kita akan mendapatkan sebuah nilai plus yang bisa kita harapkan, sehingga kita tidak akan capek-capek lagi di dalam hal mengakomodir calon-calon klien kita, kan gitu. Karena dengan adanya
teknologi yang semakin modern, tidak sulit kapanpun kita akan menjangkau kepada calon-calon klien kita sampai di pelosok Nusantara. Saya rasa itu. Jadi untuk PT RIS dan ANK ini udah ada websitenya Pak ya? Untuk websitenya nanti kita akan buat baru ya. Oh. Akan kita perbaharui. Di situ nanti ada Pak Agus Jaka lah. Ya, Pak Agus Berarti masih Jaka yang dalam nanti proses. akan urus itu. Masih dalam proses. Kita masih memang dalam ini. proses, betul. Karena kenapa saat ini masih dalam proses? Karena perjalanan liku-likunya RIS dan ANK Indonesiawan ini tidaklah mudah untuk menggapai suatu market yang pertarungannya atau persaingannya sedemikian ketat ya, di mana di Jabodetabek ini saja PUJP atau outsourcing ini sudah ribuan ya. Jadi kita harus betul-betul selektif dan harus betul-betul jitu untuk menerapkan itu nantinya. Gitu, saya rasa itu. Kalau untuk saat ini ada berapa kantor sih Pak? Kita di kantor ini sebetulnya ini kan sebagai head office-nya. Sebagai head office. Sebagai head office-nya, terus ada juga di kantor di Lebak Bulus. Oh, Lebak Bulus ada Pak ya? Ya, di kantor cabang di Lebak Bulus. Kita akan berusaha juga mengembangkan site kita atau market kita yang selama ini telah selesai kontrak, kemudian kita akan kita raih lagi di daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian ini sebentar lagi mungkin juga akan mencapai ke daerah Sumatera ya, yang mana mungkin saat ini sedang digodok juga dalam waktu dekat untuk di daerah Bengkulu. Gitu ya. Ada siasat kira-kira untuk membuat sebuah aplikasi? Siasat itu pasti ada, tapi nanti tim kami lah yang akan mengkondisikan itu. Nanti ada tim kami dari IT kami yang akan dikondisikan dan nanti akan diketuai sama Pak Agus Jaka namanya. Seperti itu. Terus kira-kira nih Pak, seandainya ada seorang pelamar masuk nih Pak, kriteria apa sih yang memenuhi syarat untuk mendaftar di sini Pak? Nah, karena kita ini bergerak di dunia pengamanan, tentunya kriteria itu harus dipenuhi oleh seorang pelamar. Ya, pertama dari sisi usia juga yang harus masih produktif di antara anggota. Sebagai anggota satpam atau security itu maksimal kita hanya bisa di usia 35. Kemudian tinggi badan harus mencapai 170 cm. Terus kemudian berat badan juga proporsional. Dan tentunya tidak kalah pentingnya apabila menjadi seorang satpam yang akan melamar atau mendaftar di PT RIS dan ANK Indonesiawan ini sudah memiliki sertifikasi Garda Pratama. Kembali lagi Pak. Ya. Terkait BPJS Tenaga Kerja. Iya. Pernah nggak seorang karyawan atau anggota mengalami bentrok fisik ketika melaksanakan tugasnya sehingga dirawatkan di rumah sakit, tapi agak mengalami kesulitan dalam melakukan perawatan dengan menggunakan BPJS Tenaga Kerja itu? Baik. Kita alhamdulillah ya, kita bersyukur sekali PT RIS Indonesiawan, ANK Indonesiawan ini tadi saya sudah sampaikan bahwa selama ini kami menjalin satu hubungan yang sangat baik, komunikasi yang baik, koordinasi yang baik dengan BPJS Tenaga Kerja ya. Artinya dengan hubungan baik itu, ketika ada satu kejadian yang dialami oleh salah seorang pegawai atau pekerja kita di satu pekerjaan ya, di lokasi manapun, apakah pada saat dia berangkat kerja atau pulang kerja ataupun ada insiden dalam rangka melaksanakan pengamanan
tugasnya itu kita langsung dapatkan laporan dari koordinator atau leader yang ada di site-nya itu, dilaporkan kepada HRD yang kami memang punya satu sistem laporan update terkait dengan kondisi operasional maupun manpower yang ada. Sehingga ketika ada satu kejadian, insiden, jam berapapun itu termonitor. Nah inilah yang kemudian kami langsung ketika ada info, langsung kami laporkan dengan pihak BPJS. Dan mereka 24 jam juga standby. Nah inilah modal tadi di kami bagaimana menjalin komunikasi dengan baik. Kalau tidak ada hubungan baik, nggak ada satu kepercayaan yang baik dari BPJS, tentu agak kesulitan. Alhamdulillah setiap ada kejadian, anggota kita, pekerja kita, tenaga kerja kita itu terlalu cepat teratasi. Alhamdulillah. Kalaupun ada keterlambatan wajar, tapi tuntas. Sehingga pekerja kita itu dan keluarganya puas karena sudah perusahaan begitu cepat merespon dan BPJS pun cepat merespon sampai dengan rumah sakit juga. Nah ini alhamdulillah kami bersyukur sekali ya bahwa selama ini belum ada sampai kemudian pekerja kita itu sampai terabaikan, sampai tidak tertangani dengan baik. Alhamdulillah so far bagus untuk di lingkungan kami punya PT ini. Gitu ya. Siap. Oke, ini terakhir nih Pak. Ya, silakan. Apa yang kira-kira Bapak lakukan untuk menggait atau untuk merekrut seorang klien untuk memasukkan tenaga kerja Bapak ke perusahaan mereka? Apa nih siasatnya dari Bapak sama Pak Direktur? Baik ya, tadi saya kami perusahaan BUJP tentu dari strategi kami adalah bagaimana supaya market yang sudah ada, site project yang sudah ada ini kita maintain dengan baik itu secara operasionalnya, secara personilnya, secara kliennya ya. Ketika ini kita maintain dengan baik ya, itu sudah menjadi satu modal untuk kemudian klien yang kami layani itu dia pasti akan menceritakan, akan mereferensikan kepada relasi-relasinya yang lain. Kita tahu beberapa pengalaman juga seperti itu. Nah, itu salah satu kami punya strategi. Bagaimana kami bisa menjaga, merawat, memelihara, memanage dengan baik apa yang sudah diberikan tanggung jawab kepada PT RIS. Yang kedua, kami punya relasi, kami punya network. Ya, saya selaku wakil direktur, Pak Sugiono sebagai direktur, kami memiliki network, punya relasi yang tentu masing-masing punya kriterianya, ya. Nah, inilah yang nanti kita juga akan terus bagaimana meyakinkan ke mereka, ke kawan-kawan atau pelaku usaha, pelaku bisnis bahwa ini loh PT RIS, kami punya satu perusahaan yang punya manajemen, punya operasional, punya tim, punya pengalaman di beberapa site. Nah, dengan relasi-relasi yang kami miliki atau network itu, insya Allah itu juga akan mendatangkan klien, baik itu untuk kami maupun mungkin untuk kami juga selaku pihak penyedia jasanya. Yang ketiga, kami tentu ini hubungan dengan Pak Jaka, tentu kita tidak lepas dari namanya dunia IT. Ya, bagaimana nih? Tadi Pak Sugi selaku direktur sudah sampaikan bagaimana nih kita memanfaatkan teknologi saat ini untuk supaya cepat. Karena sekarang ini kecepatan itu menjadi hal yang penting. Ya, kalau fisik manusia itu bisa capek, bisa tidur, bisa apa aja, namanya manusia. Tapi kalau teknologi ini dia tidak mengenal ruang, dia tidak mengenal waktu, gitu loh. Dia selalu on the track ya. Nah, jadi nanti ini kami harapkan dengan IT ini, teknologi ini melalui nanti Pak Jaka tadi Pak sudah sampaikan akan kita optimalkan, kita berdayakan. Insya Allah dengan 3 ini mudah-mudahan bisa memberikan kemajuan kami untuk mendapatkan klien-klien ke depannya. Pak Sugi silakan tambahkan. Ya, tentunya di samping tadi apa yang sudah disampaikan Pak Deki, pengelolaan yang profesional
terus kemudian kita punya sumber daya manusianya yang profesional, tidak menutup kemungkinan kalau klien kita itu merasa puas dan mereka akan saling bersinergi terhadap relasi-relasi mereka, kan gitu ya. Karena keprofesionalan inilah yang kita jaga dan kita harus eksis. Karena eksistensi ini kalau kita nggak laksanakan dengan baik, ya niscaya kita akan bisa ditinggalkan oleh klien, kan gitu kan. Makanya eksistensi terus kemudian profesionalisme betul-betul kita jaga dengan baik. Tambahan ya Pak, jadi kita juga ingin menawarkan kepada calon-calon klien itu bahwa di PT RIS Indonesia One Anchawani tidak hanya bicara manpower, tapi juga ada jasa-jasa yang lain, jasa parking, jasa cleaning service, ya, kemudian ada jasa VVIP, pengalaman VIP protection, ya, dan kemudian ada jasa konsultansi pengamanan, ya, kemudian ada jasa konsultasi hukum dan pendampingan hukum, ya. Artinya ini semua jasa ini kami manage, kami kelola dalam rangka apa? Untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan klien. Jadi sekarang ini eranya sudah era semua serba ada, serba siap, sehingga kebutuhannya apa? Ada. Jadi kalau kita ibarat contoh, misalnya kalau kita ke nasi padang atau warteg itu pilihannya ada semua. Nah sekarang pola pengusaha, pelaku usaha itu orientasinya sudah pilihan-pilihannya ada semua. Jadi kalau dulu saya butuh security aja, nanti manajemen yang lain dia cari lagi sendiri. Nah sekarang di era yang sudah berubah ini, kami menawarkan beberapa jasa-jasa yang bisa menjadi pilihan-pilihan manakala klien itu nanti tidak hanya security, oh ada parkir, oh ada cleaning service, ada driver, ada juga pengamalan VIP-nya, ada juga terkait dengan jasa pengawalan event, jasa hukum, pengacara dan segala macam, kita ada semua. Sampai dengan kalau memang ada kasus-kasus gitu ya, yang kita bisa ya dampingi untuk satu ya sifatnya temporary ya, temporary. Karena kita ada pengalaman juga nih, waktu kita ada permintaan dari klien untuk satu kasus di satu tempat, di satu acara, yang mana kami mendapatkan satu kepercayaan untuk agar acara tersebut tidak dilaksanakan di situ, ya, karena akan ada benturan, karena nanti ada masalah antara kedua pihak. Nah disitulah peran kami PT RIS Indonesia One diminta untuk supaya acara tersebut tidak jadi dilaksanakan. Nah ini bukan hal yang mudah. Nah karena berbekal dari pengalaman, reputasi kami, alhamdulillah permintaan daripada klien kami tersebut di satu tempat, akhirnya acara yang dilaksanakan tersebut yang mengundang beberapa orang dari luar yang cukup punya nama, akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Sehingga lokasi tersebut aman, steril, tidak terjadi satu kerusuhan, kericuhan. Nah inilah berkat daripada kami waktu itu. Nah, ini salah satu contoh aja apa yang kami sudah lakukan, dan itu bisa dilihat dari apa yang sudah kami lakukan di kita punya media, nanti bisa dilihat seperti apa namanya, itu yang pengalaman yang kami sedikit ceritakan. Itu Mas, kira-kira tambahan. Mantap. Ya, insyaallah. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Terima kasih.